Hai, perkenalkan nama saya Stefani Damaria Senaga dengan NIM 22E10140. Saya dari Fakultas Psikologi kelas 02. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Patrick yang sudah menyampaikan 2 materi dari 2 video yang sudah Bapak terangkan untuk kami. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari 2 video tersebut untuk kami. Untuk pertanyaan pertama, apakah makna pengampunan dalam ajaran agama Anda masing-masing? Beri dasar kutipan kitab suci yang sesuai. Untuk agama saya sendiri, di agama Kristen, makna dari pengampunan yang berarti kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Pengampunan membuka kemungkinan bagi kita untuk hidup tidak menyimpan dendam atau kebencian, dan pengampunan itu dapat membuat setiap orang merasakan kelegaan, dan kelegaan itulah yang diinginkan Tuhan untuk setiap manusia. Seperti dalam Lukas 17 ayat 4, Yesus berkata, "Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Yesus memerintahkan kita untuk selalu mengampuni orang lain. Tak ada batasan untuk mengampuni orang lain. Tak pernah ada kata cukup untuk mengampuni, karena Yesus sendiri pun mengampuni kita berkali-kali. Allah menginginkan kita anak-anaknya supaya menjadi murah hati terhadap semua orang, sama seperti yang dikatakannya dalam Lukas 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Lalu untuk pertanyaan yang kedua, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara Anda menjalin relasi dengan sesama meskipun beda sara supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Di Alkitab ada tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18, "Janganlah engkau menuntut balasan dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Menurut saya, dalam agama Kristen, kita sudah diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa memandang agama dan ras. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci yang terkait. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi besar. Individualisme merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Konsumerisme adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen atau membeli atau memakai barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Saya tidak setuju dengan hal-hal yang ada di atas, karena di Alkitab juga sudah ada beberapa yang membahas tentang perpuluhan, persembahan, dan sebagainya. Dan kalau kita mengingat ada kisah tentang janda yang memberikan seluruh hartanya. Bahkan, menurut Tuhan, janda itu lebih banyak memberikan persembahan dibandingkan orang-orang lain. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah konsep kiamat tersebut. Sebelum kiamat, orang-orang sering melakukan perbuatan dosa dan orang-orang tidak menghiraukan perbuatan tersebut. Selama kiamat, manusia banyak terjadi bencana besar seperti kelaparan, bencana alam, kematian sebagai hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan manusia, dan manusia sudah mulai mengakui kesalahannya dengan bertobat. Dan untuk sesudah atau setelah kiamat, orang akan diangkat ke surga dan akan dihakimi sesuai perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan dihidupkan kembali sesuai kemuliaan Allah bagi pengikutnya, dan kesedihan bagi orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau memperbaiki dirinya. Untuk pertanyaan yang keempat, dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat, serta karena kesombongan manusia.
menjelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah konsep kiamat tersebut. Dalam kitab suci saya yang dijelaskan pada Matius 24 ayat 29-31. Sebelum kiamat, orang-orang sering melakukan perbuatan dosa dan orang-orang tidak menyerahkan perbuatan tersebut. Selama kiamat, manusia banyak terjadi bencana besar seperti kelaparan, bencana alam, kematian, yang sebagai hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan manusia sudah mulai mengakui kesalahannya dengan bertobat. Lalu untuk sesudah kiamat atau setelah kiamat, orang akan diangkat ke surga dan akan dihakimi sesuai perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan dihidupkan kembali sesuai kemuliaan Allah bagi pengikutnya dan kesedihan bagi orang yang tidak mau bertobat dan tidak memperbaiki dirinya. Oke, di video ini saya sudah menjawab pertanyaan dari 2 video tersebut. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.